Saya ingin tunjukkan dulu bagaimana caranya sebenarnya untuk mengecek billing di Azure. Jadi ini contohnya adalah account saya dari Microsoft. Saya udah punya account Azure sendiri. Nah, kita bisa masuk ke subscription. Jadi kalau misalnya ada banyak subscription yang saudara-saudara rekan-rekan gunakan, maka bisa dipilih di sini subscription yang mana. Saya pilih salah satu. Nah, di sini bisa dilihat kita masuk ke overview-nya. Kali ini kita akan fokusnya hanya ke bagian cost management di sebelah sini. Kita klik cost analysis, maka rekan-rekan langsung bisa melihat sebenarnya penggunaan Azure-nya selama ini, atau bulan ini, atau 3 bulan terakhir, itu seberapa besar. Gitu ya. Perlu waktu sedikit untuk memunculkan datanya karena harus mengambil data real time. Nah, di sini bisa dilihat bahwa penggunaan saya di subscription yang ini sampai saat ini itu sebesar $198 dan diperkirakan atau forecast itu di akhir bulan sebesar 229. Nah, kita bisa mengubah di sini, mau lihatnya kapan, bulan lalu, 3 bulan terakhir, atau kapan, itu tergantung, jadi bisa di custom juga. Oke. Nah, secara scope juga bisa diubah-ubah ya, jadi nggak hanya di level subscription, mau lihat di resource group, paket tag, dan lain-lain semuanya bisa dilihat di sini. Oke. Mungkin kapan-kapan saya akan buat satu sesi terpisah ya, untuk menjelaskan mengenai hal ini. Nah, kali ini fokus saya adalah untuk masuk ke advisor recommendation. Sebenarnya ini fungsi yang sudah disediakan oleh Azure, tapi masih banyak customer yang belum menggunakan. Rekan-rekan juga mungkin belum tahu. Di advisor recommendation ini, Azure menggunakan machine learning untuk mendeteksi penggunaan Azure yang selama ini rekan-rekan gunakan, dan dari situ memberikan rekomendasi bagaimana caranya supaya mengurangi cost-nya gitu. Nah, kebetulan untuk saya, karena memang di account Azure saya tidak terlalu banyak service yang saya gunakan, jadinya di sini dikatakan bahwa tidak ada rekomendasi nih, semuanya sudah oke gitu ya. Jadi nanti kalau rekan-rekan sudah sering nih menggunakan advisor recommendation ini, maka idealnya tampilannya seperti ini. Sudah tidak ada lagi rekomendasi yang bisa dijalankan karena semuanya sudah optimal gitu ya. Nah, untuk memberikan contoh yang lebih real, saya akan menunjukkan beberapa screenshot dari subscription yang lain gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat salah satu advisor recommendation menunjukkan ada 3 gitu ya. Pertama, menggunakan reserve instance untuk menghemat biaya. Kedua adalah mengurangi ukuran dari virtual machine atau malah di shutdown kalau perlu gitu ya. Dan yang ketiga itu menghapus public IP. Ini sebenarnya 3 hal yang paling sering saya temukan di customer gitu ya. Untuk reserve instance ini sebenarnya simple. Mungkin kapan-kapan saya akan jelaskan lebih rinci, tapi untuk kali ini saya hanya jelaskan bahwa dengan menggunakan reserve instance, selama ini kan rekan-rekan pakai VM, pembayarannya sesuai dengan penggunaan gitu ya. Jadi kalau hidupnya cuma 24 jam ya bayarnya 24 jam. Tapi bayangkan kalau VM-nya itu memang hidup terus-menerus. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 31 hari sebulan gitu ya. Nah, dengan menggunakan reserve instance untuk VM-VM seperti ini, rekan-rekan bisa berhemat dalam hal ini. Contohnya ya, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ini adalah daftar virtual machine-nya, bisa dilihat tipe-tipenya apa aja, rekomendasinya beli reserve instance-nya berapa gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini. Reserve instance-nya kalau dihidupkan, itu langsung bisa memberikan penghematan luar biasa. 60%, 43%, 52%, banyak sekali gitu ya. Padahal tidak ada perubahan apa-apa loh dari sisi teknisnya. VM-nya tetap jalan, nggak ada yang berbeda. Ini hanya billing-nya saja. Gitu. Bedanya apa dengan model pay as you go? Rekan-rekan harus memberikan komitmen. Jadi reserve instance ini cuma ada 2 tipe. Reserve instance 1 tahun atau reserve instance 3 tahun. Dengan memilih salah satu, misalnya reserve instance 1 tahun atau reserve instance 3 tahun, maka rekan-rekan akan langsung mendapatkan diskon dari Microsoft. Misalnya di contohnya di sini, kalau saya menghidupkan reserve instance untuk tipe D4S V3, maka akan langsung mendapatkan diskon sebesar 60%. Gitu. Nah, pembayarannya di depan? Oh enggak. Reserve instance ini ada 2, pembayaran bisa di depan atau bayarannya tetap bulanan, sama seperti pay as you go. Bedanya adalah ya lebih murah, gitu ya. Jadi, untuk sistem-sistem production yang memang akan selalu hidup, nggak akan berhenti gitu ya, akan selalu digunakan, maka reserve instance ini sangat-sangat berguna. Ya, saya mungkin akan membuat satu sesi khusus terpisah, Azure Tips khusus mengenai reserve instance ini. Oke?
Yang lain lagi adalah yang sering muncul ketika rekan-rekan membuat VM, tapi ukurannya kegedean, gitu ya. Nah, dari Azure Recommendation ini juga bisa keluar, gitu ya. Contohnya di sini disebutkan ada tipe D2S V3, gitu ya. Tapi CPU utilization-nya selalu di bawah 5%, gitu. Nah, untuk apa, gitu kan? Bayar mahal-mahal, tapi dipakai juga enggak, gitu. Nah, di sini si Azure Recommendation menganjurkan nih, ganti pakai B2S aja. Sama-sama 2 prosesor, tapi tipe VM-nya berbeda, gitu ya. Nah, contohnya di sini juga ada D4S V3, dianjurkan ganti aja jadi B4MS, gitu. Jadi, tipe VM-nya berbeda dengan resources yang sedikit lebih kecil, gitu ya. Tapi diharapkan jadinya lebih optimal penggunaannya, gitu. Saya pernah ada salah satu customer yang menggunakan tipe D32 gitu ya, artinya 32 core gitu ya. Tapi ya CPU utilization juga 5% gitu ya. Akhirnya saya anjurkan, udah dikurangin aja. Jadi 16 core. Tetap nggak banyak dipakai. Ganti jadi 8 core. Tetap nggak banyak dipakai. Akhirnya mereka terakhir pakai cuma 4 core aja. Bayangkan, dari D32 jadi D4, itu 1/8 loh harganya. Ya, 1/8-nya. Jadi itu bisa-bisa sangat optimal. Kenapa ini sering terjadi bagian ini? Karena masih ada mekanisme yang namanya sizing gitu ya. Jadi kalau dulu di zamannya masih on-prem, ketika kita mau beli server, kita harus sizing dulu aplikasi nanti pakainya sebesar apa gitu ya. Nah, karena beli server kan lama dan mahal dan digunakannya jadinya harus lama, misalnya 3 tahun, 5 tahun. Otomatis kita harus buat sizing yang sampai 5 tahun ke depan. Akhirnya gede. Padahal mungkin aplikasinya sekarang masih kecil yang pakai gitu, masih sedikit yang pakai. Nah, kalau di cloud nggak perlu seperti itu, nggak perlu lagi nyebutnya sizing. Yang kita lakukan sebenarnya adalah right sizing atau tight sizing. Kalau kita belum tahu berapa banyak yang dibutuhkan, pakai aja dulu ukuran yang kecil gitu ya, VM-nya atau app service-nya. Toh nanti kalau kurang kita tinggal gedein kok, nggak ada kesulitan gitu kalau di cloud, jadi nggak usah khawatir. Jadi jangan langsung menggunakan ukuran yang kebesaran, langsung aja pakai yang kecil dulu, nanti kalau kurang ya kita gedein gitu. Nah, itu salah satu contohnya juga ya. Nah, yang menarik adalah seperti ini nih. Ada juga rekomendasi dibilang shutdown aja gitu ya. Ini biasanya terjadi karena VM-nya hidup, utilizasinya kecil, terus kok kayaknya traffic-nya nggak ada gitu ya masuk ke dalam VM itu gitu. Nah, Azure Recommendation langsung bilang, udahlah di shutdown aja VM-nya. Nah, ini mungkin bisa didiskusikan nanti dengan tim aplikasi yang menggunakan VM ini gitu. Dipakai nggak sih gitu ya. Saya pernah kejadian ada satu customer, ternyata itu VM-nya VM development, lupa dimatikan. Udah berbulan-bulan, waduh sayang sekali, padahal nggak ada yang pakai gitu ya. Nah, Azure Recommendation akan memberikan saran seperti itu. Oke, nah saran yang lain lagi yang juga sering terjadi adalah resource ada tapi lupa dihapus. Nah, ini contohnya yang paling sering public IP nih. Kenapa? Karena public IP di-create, di-attach ke VM, VM-nya dihapus, public IP-nya lupa dihapus. Gitu. Nah, dari Azure juga memberikan rekomendasi ini. Jadi Azure recommendation-nya ada, rekan-rekan nggak perlu khawatir gitu, langsung bisa keluar di sini gitu. Jadi sering-sering harus cek ke Azure recommendation ini karena memang ada banyak biasanya tipe-tipenya gitu ya. Jadi bisa jadi bentuknya seperti ini juga. Sering melakukan snapshot dari VM, tapi entah kenapa, mungkin ini masalah belum tahu aja atau nggak baca di docs, VM-nya aslinya pakai disk tipenya premium SSD, mahal gitu ya. Tapi karena memang dibutuhkan gitu, speed-nya atau IOPS-nya. Tapi ketika kita lagi mau ngambil snapshot, banyak customer karena VM disk aslinya pakai premium SSD, snapshot-nya juga dibuat premium SSD. Padahal kan itu snapshot ya, dipakai juga jarang sebenarnya gitu. Kalaupun dipakai kan nggak perlu cepet-cepet banget gitu, biasanya kan hanya untuk restore kembali gitu ya. Jadi pakainya itu yang standar aja, standar storage biasa aja. Nah ini bisa gitu ya. Jadi nggak perlu pakai premium storage, pakainya itu standar storage aja gitu. Oke. Nah yang lain lagi nih contohnya kalau untuk data nih, Azure Data Factory gitu ya. Sering bikin Azure Data Factory mungkin masih coba-coba gitu ya. Atau hanya POC atau lagi testing, terus lupa dihapus gitu ya. Terus database aslinya atau database tujuannya udah nggak ada gitu ya. Gagal dong, ADF-nya kan jalan terus nih, gitu ya. Nah, si Azure Recommendation bisa mendeteksi itu. Kok ini kayaknya ADF-nya sering fail ya? Boleh dicek nggak gitu ya?
Jadi kita review, kalau memang nggak dipakai ya di-delete gitu. Lumayan soalnya, gitu. Karena kan gimana pun juga tetap ada cost yang terlibat gitu. Nah, itu hanya beberapa contoh. Ini contoh real karena memang hasil screenshot dari Azure Recommendation. Sebenarnya ada banyak sekali bentuk-bentuk rekomendasi yang lain gitu. Kita mungkin akan buat sesi-sesi selanjutnya, saya akan bicara lebih spesifik ya tadi misalnya reserve instance, terus bagaimana sebenarnya caranya mengoptimalkan berbagai jenis resource di Azure gitu ya. Tapi kalau saya usul rekan-rekan langsung buka sekarang, masuk ke tadi gitu ya. Saya pindahin lagi. Kita masuk ke subscription-nya, masuk ke cost analysis untuk melihat berapa banyak yang digunakan, dan masuk ke advisor recommendation untuk langsung lihat sebenarnya rekomendasi apa aja. You'll be surprised, kalian pasti kaget, ada banyak sekali yang bisa dioptimalkan di sana gitu. Oke. Jadi jangan selalu lupa gitu ya, selalu ingat, mungkin nggak perlu tiap bulan juga misalnya atau tiap hari gitu ya. Ya tiap 3 bulan buka advisor recommendation-nya untuk nanti rekan-rekan bisa lihat, wah ada banyak sekali yang bisa dioptimalkan. Oke. Harapan saya dengan mendengarkan tips ini dan menggunakan advisor recommendation dari Azure, rekan-rekan nanti bisa optimal penggunaannya dan tentunya cost-nya juga jadi minimal. Oke, nanti kapan-kapan saya akan post lagi Azure tips berikutnya. Jadi jangan lupa untuk selalu subscribe di channel ini supaya nanti rekan-rekan mendapatkan notifikasi kalau ada video-video terbaru. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.